فضيلة رحمه الله تعالى هناك بعض طلبة العلم يحرص على حضور جلوس طلب العلم دون أن يلقي اهتماما بجلوس العلماء الذين جمعوا ما لم يجمع طلبة العلم فما توجيه فضيلتكم حفظكم الله تعالى. فجاء بقول الذي أراه أن الإنسان ينبغي أن يطلب العلم على عالم ناضج لأن بعض طلبة العلم يتصدر للتدريس فيحقق المسألة من المسائل سواء حديثية أو فقهية أو عقدية يحققها تماما ويرد عليها، فإذا سمعه الناشي من طلبة العلم ظن أنه من أكابر العلماء، لكن لو خرج ويدل عن ملة أن هذا الموضوع الذي حققه ونقحه وراجع عليه وجدت أنه ليس عنده علم، لذلك يجب على طالب العلم المبتدئ أن يتلقى العلم على أدلة العلماء الموثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم. Ditanyakan pada beliau rahimahullah taala, di sana ada sebagian penuntut ilmu yang mereka bersemangat menghadiri majelis penuntut ilmu tanpa mau menghadiri dengan semangat, tanpa dia bersemangat menghadiri pelajaran-pelajaran ulama yang mereka mengumpulkan ilmu tidak seperti apa yang dikumpulkan oleh penuntut ilmu itu. Maka apakah nasihat engkau hafidhah rahimahullah ta'ala? Sini hafidhah beliau menjawab, yang saya pandang dan sekaligus nasihati bahwasanya seseorang seharusnya dia menuntut ilmu pada orang alim naudji, alim yang kokoh. Lianna ba'da talabatil ilmi, karena sebagian penuntut ilmu itu yatasaddar litadris, dia tampil untuk mengajar, kemudian dia yuhaqqiqul mas'alah, dia mentahqiq suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan sama saja permasalahan zaman sekarang, yaitu kontemporer zaman yang terjadi di masa kini, atau permasalahan fikih atau permasalahan akidah, dia mentahqiqnya dengan sempurna menurut pendapat dia, wa yuraju 'alaiha, dan dia terus memurojaahnya, begitu dia ungkapkan, begitu dia sampaikan pada manusia. Fa idza sami'a an-nashi min talabil ilmi, dan apabila ada mendengar dari para penuntut ilmu, yaitu orang-orang di bawahnya, apabila ada orang-orang yang mendengarnya dari kalangan para pemula dari talabil ilmi, dari penuntut ilmu, penuntut ilmu yang pemula, maka akan menyangka dirinya ini min akabir ulama. Dia menyangka bahwasanya dia dari kalangan kibar ulama. Lakin akan tetapi law kharaja an millatin ala hadha al-mawdu' alladhi haqqaqahu wa laqahahu wa raja alaihi, akan tetapi kalau dia keluar dari pembahasan, kalau dia keluar sedikit saja, setingkal saja, ya di sini qaidi an millatin, setingkal saja dari permasalahan yang tadi dia tahqiq, yang tadi dia berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut atau dia murajaahnya, di luar permasalahan itu kamu akan dapatkan dia tidak memiliki ilmu sedikit pun. Kenapa? Karena dia bukan menuntut ilmu dengan yang kokoh. Oleh karena itu wajib bagi para penuntut ilmu yang pemula untuk mereka ambil ilmu di sisi para ulama yang terpercaya ilmunya, amanahnya, dan agamanya. Nah, itu. Seandainya para ulama dekat kita bisa jangkau, masya Allah, kita akan menunggu. Namun kalau ulama syafaat, maka sesuai kemampuan. Kita menghadiri majelis ilmu sesuai kemampuan. Selama di sana ada majelis ilmu yang istiqomah, yang di atas al-haq,
kalian di sini ada majelis taklim bersama Abu Dio Ustaz Haris. Semangat kalian hadir majelis taklim. Nah, apalagi kalian mungkin kesempatan untuk homis atau lebih dari itu di Parepare misalnya, atau lebih dari untuk bayangan, ya maka bertakwalah masyarakat. Yang penting benar-benar jujur dan semangat, ya, ikhlas. Wala selim jawaban dari saya rahimahullah. Su'ila Syekh Hafizahullah yulahadu ba'da al-himmati wal futur fi talab al-ilmi fama al-wasail wal turuq allati tadfa'u ala ulul himmah wal husala. Fajab Hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Wajab rahimahullah biqawli da'ful himmah fi talab al-ilm al-syar'i min al-masaib al-kabira wa hunaka umur la budda minha. الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل في الطلب، والإنسان إذا أخلص لله في الطلب وعرف أنه يثاب على طلبه سيكون في الدرجة الثالثة من درجة الأمة، فإنه همته وترشده. ومن يطع الله ورسوله فأولئك هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. ثانيا أن يلازم زملاء يحثونه على العلم ويساعدونه على المناقشة والبحث ولا يمل من صحبتهم ما داموا يعينونه على العلم. ثالثا أن يصبر نفسه بمعنى يحبسها لو أرادت أن تتفلت. قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا فليصبر. وإذا صبر تعود الطلب صار الطلب سجية له وصار اليوم الذي يفقد فيه الطلب يوما طويلا عليه. أما إذا أعطى نفسه العنان فالنفس أمارة بالسوء والشيطان يحثه على الكسل وعدم التعلم. Ditanyakan ini ditanya kepada Syekh rahimahullah, kenyataan terjadi pada kebanyakan tidak sedikit saudara-saudara kita pada Syekh, ditanya pada Syekh, yaitu kelemahan semangat dan dapatkan kelemahan semangat dan melemahnya di dalam menuntut ilmu. Maka pertanyakan apakah wasilah-wasilah dan metode-metode untuk bisa memberikan kepada kami kepada ketinggian semangat, yaitu semangat yang tinggi dan bersemangat untuk mempelajari. Beliau akan menjawab, kelemahan atau lemahnya semangat atau semangat yang lemah di dalam menuntut ilmu syariat minal masaib al-kabir, merupakan di antara musibah yang besar. Saya ulangi, kata Syekh ini, dha'ful himmah fi talabil ilmi asy-syar'i minal masaib al-kabir. Lemah semangat atau semangat yang lemah dalam menuntut ilmu syariat merupakan musibah yang besar, di antara musibah yang besar. Dan di sana ada perkara-perkara yang harus dimiliki untuk mengangkat semangat yang lemah ini menjadi tinggi dan kuat. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Karena kata beliau, jika seseorang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu dan dia paham dan sadar bahwasanya dia mendapat pahala dengan menuntut ilmu tersebut, maka dia akan menjadi atau maka dia akan termasuk di golongan ketiga dan derajat umat ini. Nah, siapakah mereka?
yaitu para syuhada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada." Siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia akan bersama dengan orang-orang yang Allah memberikan kenikmatan kepada mereka. Dari kalangan siapa? Para nabi, para siddiqin dan syuhada. Nah, dari mana syuhada? Karena menuntut ilmu itu jihad fisabilillah. Nah, ya, maka ini penolong pertama, wasilah pertama untuk mengangkat diri kita atau semangat kita yang lemah menjadi kuat dan tinggi. Ikhlas. Ikhlas ini yang membuat kita semangat. Kalau kita kurang semangat atau lemah, berarti keikhlasan kita ini sudah mulai berkurang, menipis, memudar. Insya Allah kalau hilang sih tidak, karena masih muslim. Kalau hilang kan pasti kafir kan, menipis, memudar. Sehingga harus diperbaiki itu keikhlasan. Kalau ikhlas, maka kemudian dia paham bahwa dia akan mendapat pahala, maka akan masuk dalam derajat ketiga, yaitu syuhada. Yang kedua, wasilah atau metode-metode yang akan mengangkat lemah semangat ini menjadi tinggi dan kuat. Berteman dengan teman-teman yang terus menganjurkan dirinya menuntut ilmu dan menolong dia dan teman-teman yang menolong dia untuk di dalam bermusyawarah, berdiskusi, membahas ilmu, dan jangan dia bosan untuk berteman dengan mereka ini selama mereka ini menolong dirinya untuk menuntut ilmu. Itu yang kedua. Masih yang kedua, yaitu senantiasa punya teman-teman yang mendorong, memotivasi, menyemangati kita untuk menuntut ilmu, dan mereka ini yang menolong kita untuk berdiskusi, bermusyawarah, ya gitu. Dan jangan bosan, bagi masih yang kedua ini, jangan bosan berteman dengan mereka selama mereka membantu kita untuk menuntut ilmu. Jangan bosan selama mereka membantu kita untuk menuntut ilmu, jangan bosan berteman dengan mereka. Ya. Yang ketiga, terakhir, sabarkan diri ini. Ya, sabarkan diri ini. Maksudnya, ketika jiwa ini membisikkan kita untuk lemah, membisikkan kita untuk berpaling dari menuntut ilmu, sabarkan. Tim di situ, kekang dia, lawan dia, kalahkan dia. Itu maksudnya. Sabarkan jiwa, yaitu kekang dia, lawan dia ketika jiwa ini dia sudah membisikkan untuk melemah dan memudar, apalagi meninggalkan. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya, surat Al-Kahfi ayat 28. Surat Al-Kahfi ayat 28. Allah berfirman kepada Nabi SAW, "Wahai Muhammad, sabarkan jiwamu bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa dan beribadah pada Rabb-Nya di waktu pagi dan petang, yang mereka beribadah itu," nanti kalian lihat terjemahannya di dalam surat Al-Kahfi ayat 8, yang mana mereka itu menginginkan dalam ibadah mereka siang dan malam, pagi dan sore tersebut wajah Allah, dan jangan kamu palingkan pandangan dari mereka, karena kamu sudah dibisikkan oleh jiwamu untuk menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Nah itu ya, tuh sabarkan. Berarti yang pertama ikhlas, yang kedua punya teman-teman, berarti ya dari dua pihak luar, yang ketiga dari intern kita masing-masing, yaitu sabarkan jiwa kita masing-masing. Maksudnya kekang di jiwa ketika dia sudah mulai membisikkan, ketika dia sudah mau melencengkan kita dari menuntut. Sebabnya kata beliau, setelah beliau menyebutkan dalil tersebut, sebabnya jika seseorang sabar dan dia terus terbiasa menuntut ilmu, maka menuntut ilmu bukan lagi suatu hal perintah, tapi kebutuhan. Maka menjadilah menuntut ilmu adalah kebutuhan, bukan lagi kewajiban. Kalau dia sudah bersabarkan dirinya dan dia membiasakan dirinya menuntut ilmu, maka menjadilah menuntut ilmu itu kebutuhan.
Tuhan. Nah, dan menjadilah hari yang dia luput dan menuntut ilmu seperti suatu hari yang panjang sekali baginya. Nah, itu kayak dia merasa ada yang hilang. Nah, ya, begitu. Akan adapun jika dia memberikan jiwanya ini, jiwa kita ini, sedikit saja kesempatan untuk membisikkan pada dirinya melenceng dari menuntut ilmu, maka ketahuilah kata Syekh, jiwa ini asal tabiatnya senantiasa mengajak kepada kejelekan. Itu jiwa ini. Kalau kita berikan sedikit saja kesempatan dalam kesempitan dia dalam jiwa kita ini untuk itu membisikkan pada kita, maka jiwa ini akan mengarahkan pada kejelekan. Adanya dalam surat Yusuf itu, ya. Jiwa ini itu asal tabiatnya jiwa kita masing-masing ada dalam jiwa ini. Sementara setan dia tugasnya apa kebiasaannya mengajak pada dua, malas dan ada tidak mau belajar. Itu setan. Itu setan. Ya, jadi jiwa kita sendiri itu sifat tabiat asalnya, asal penciptaannya jiwa kita ini, yaitu dia mendorong pada kejelekan. Termasuk Rasulullah SAW setelah beliau dijadikan nabi dan rasul, beliau dijaga, dibersihkan jiwanya, makanya jiwanya tidak membisikkan pada beliau mencari kebaikan. Tapi selain nabi dan rasul tidak. Nah itu ya. Sementara setan sifat tabiat asal dia mengajak pada malas dan tidak mau belajar ilmu agama. Ya, jadi itu 3 metode wasilah-wasilah supaya bagaimana tetap semangat dan tinggi bersemangat, tinggi semangat dalam menuntut ilmu. Ikhlas. Yang kedua, punya teman-teman yang menganjurkan dan yang menolong kita untuk bermusyawarah, dan jangan kita bosan kalau kita memiliki teman ini, selamat tanda kutip mereka terus menolong kita untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, sabarkan jiwa ini. Ya, sabarkan. Saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah ada lagi belum pulang.
alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Syuila Fadilah rahimahullah ta'ala hunaka ba'd talab al-ilmi yahrusu ala hudur durus talab al-ilmi duna yalqa ihtimaman durus ulama alladhina jama'u ma lam yajma' talab al-ilmi fama tawjihu fadilatukum hafidhahullah ta'ala. Fajab biqawli alladhi arahu anna al-insana yanbaghi an yatlub al-ilma ala alimin nadijin. لأن بعض طلبة العلم يتصدر للتدريس فيحقق المسألة من المسائل سواء حديثية أو فقهية أو عقدية يحققها تماما ويرد عليها، فإذا سمعه الناشي من طلبة العلم ظن أنه من أكابر العلماء، لكن لو خرج ويدل عن ملة أن هذا الموضوع الذي حققه ونقعه ورجع عليه وجدت أنه ليس عنده علم، لذلك يجب على طالب العلم المبتدئ أن يتلقى العلم على يد العلماء الموثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم. Ditanyakan pada beliau rahimahullah ta'ala, di sana ada sebagian penuntut ilmu yang mereka bersemangat menghadiri majelis penuntut ilmu tanpa mau menghadiri dengan semangat, tanpa dia bersemangat menghadiri pelajaran-pelajaran ulama yang mereka mengumpulkan ilmu tidak seperti apa yang dikumpulkan oleh penuntut ilmu itu. Maka apakah nasihat engkau hafidhah rahimahullah ta'ala? Sini hafidhah sama sini beliau menjawab, yang saya pandang dan sekaligus nasihati bahwasanya seseorang seharusnya dia menuntut ilmu pada orang alim naudiji, alim yang kokoh. Lianna ba'da talabatil ilmi, karena sebagian penuntut ilmu itu yatasaddar litadris, dia tampil untuk mengajar, kemudian dia menghaqqiqul mas'alah, dia mentahqiq suatu permasalahan, dan permasalahan-permasalahan sama saja permasalahan zaman sekarang, yaitu kontemporer, zaman yang terjadi di masa kini, atau permasalahan fikih atau permasalahan akidah, dia mentahqiqnya dengan sempurna menurut pendapat dia, wa yuraju alaika, dan dia terus memurojaahnya, begitu dia ungkapkan, begitu dia sampaikan pada manusia. Fa idza sami'a an-nashi min talabatil ilmi, dan apabila ada mendengar dari para penuntut ilmu, yaitu orang-orang di bawahnya, apabila ada orang-orang yang mendengarnya dari kalangan para pemula dari talabul ilmi, dari penuntut ilmu, penuntut ilmu yang pemula, maka akan menyangka dirinya ini min akabir ulama. Dia menyangka bahwasanya dia dari kalangan kibar ulama. Lakin akan tetapi law kharaja an millatin ala hadha al-mawdu' alladhi haqqahu wa laqahahu wa raja alaihi, akan tetapi kalau dia keluar dari pembahasan, kalau dia keluar sedikit saja, setingkal saja, ya di sini jadi an-millatin, setingkal saja dari permasalahan yang tadi dia tahqiq, yang tadi dia berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut atau dia murajaahnya, di luar permasalahan itu kamu akan dapatkan dia tidak memiliki ilmu sedikit pun. Kenapa? Karena dia bukan menuntut ilmu dengan yang kokoh. Oleh karena itu wajib bagi para penuntut ilmu yang pemula untuk mereka ambil ilmu di sisi para ulama yang terpercaya ilmunya, amanahnya, dan agamanya. Nah, itu. Seandainya para ulama dekat kita bisa jangkau, masya Allah, kita akan menunggu. Namun kalau ulama syafaat, maka sesuai kemampuan. Kita menghadiri majelis ilmu sesuai kemampuan. Selama di sana ada majelis ilmu
istiqomah, yang di atas al-haq dan jauh dari penyimpangan. Alhamdulillah kalian di sini ada majelis ta'lim bersama Abu Dino Ustaz. Semangat kalian hadir majelis ta'lim. Nah, apalagi kalian mungkin kesempatan untuk homis atau lebih dari itu di Parepare misalnya, atau lebih dari itu ke Yaman, ya maka bertakwalah masyarakat. Yang penting benar-benar jujur dan semangat, ya, ikhlas. Walhasil itu jawaban dari Syekh rahimahullah. Su'ila Syekh hafizahullah yulahadhu ba'd fil himmati wal futur fi talab al-ilmi faman wasail wat turuq allati tadfa'u ala ulul himmah wal husala. Fajab hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Wajib rahimahullah biqawli da'ful himmah fi talab al-ilm al-syar'i min al-masa'ib al-kabira wa hunaka umur la budda minha. الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل في الطلب، والإنسان إذا أخلص لله في الطلب وعرف أنه يثاب على طلبه سيكون في الدرجة الثالثة من درجة الأمة، فإنه همته وترشده. ومن يطع الله ورسوله فأولئك هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. ثانيا أن يلازم زملاء يحثونه على العلم ويساعدونه على المناقشة والبحث ولا يمل من صحبتهم ما داموا يعينونه على العلم. ثالثا أن يصبر نفسه بمعنى يحبسها لو أرادت أن تتفلت. قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا فليصبر. وإذا صبر تعود الطلب صار الطلب سجية له وصار اليوم الذي يفقد فيه الطلب يوما طويلا عليه. أما إذا أعطى نفسه العنان فالنفس أمارة بالسوء والشيطان يحثه على الكسل وعدم التعلم. Ditanyakan kepada Syekh rahimahullah, kenyataan terjadi pada kebanyakan tidak sedikit saudara-saudara kita, kata Syekh, ditanya pada Syekh, yaitu kelemahan semangat dan dapatkan kelemahan semangat dan putus, melemahnya di dalam menuntut ilmu. Maka pertanyakan apakah wasilah-wasilah dan metode-metode untuk bisa memberikan kepada kami kepada ketinggian semangat, yaitu semangat yang tinggi dan bersemangat untuk mempelajari. Beliau akan menjawab, kelemahan atau lemahnya semangat atau semangat yang lemah di dalam menuntut ilmu syariat minal masaib al-kabir, merupakan di antara musibah yang besar. Saya ulangi, kata Syekh ini, dha'ful himmah fi talab al-ilmi asy-syar'i minal masaib al-kabir. Lemah semangat atau semangat yang lemah dalam menuntut ilmu syariat merupakan musibah yang besar, di antara musibah yang besar. Dan di sana ada perkara-perkara yang harus dimiliki untuk mengangkat semangat yang lemah ini menjadi tinggi dan kuat. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Nah, karena kata beliau, jika seseorang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu dan dia paham dan sadar bahwasanya dia mendapat pahala dengan menuntut ilmu tersebut, maka dia akan menjadi atau maka dia akan termasuk di golongan ketiga dan derajat umat ini.
Siapakah mereka? Yaitu para syuhada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada." Siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia akan bersama dengan orang-orang yang Allah memberikan kenikmatan kepada mereka. Dari kalangan siapa? Para nabi, para siddiqin dan syuhada. Nah, dari mana syuhada? Karena menuntut ilmu itu jihad fisabilillah. Nah, ya, maka ini penolong pertama, wasilah pertama untuk mengangkat diri kita atau semangat kita yang lemah menjadi kuat dan tinggi. Ikhlas. Ikhlas ini yang membuat kita semangat. Kalau kita kurang semangat atau lemah, berarti keikhlasan kita ini sudah mulai berkurang, menipis, memudar. Insya Allah kalau hilang sih tidak, karena masih muslim. Kalau hilang kan pasti kafir kan, menipis, memudar. Sehingga harus diperbaiki itu keikhlasan. Kalau ikhlas, maka kemudian dia paham bahwa dia akan mendapat pahala, maka akan masuk dalam derajat ketiga, yaitu syuhada. Yang kedua, wasilah atau metode-metode yang akan mengangkat lemah semangat ini menjadi tinggi dan kuat. Berteman dengan teman-teman yang terus menganjurkan dirinya menuntut ilmu dan menolong dia dan teman-teman yang menolong dia untuk di dalam bermusyawarah, berdiskusi, membahas ilmu, dan jangan dia bosan untuk berteman dengan mereka ini selama mereka ini menolong dirinya untuk menuntut ilmu. Itu yang kedua. Masih lagi, yaitu senantiasa punya teman-teman yang mendorong, memotivasi, menyemangati kita untuk menuntut ilmu, dan mereka ini yang menolong kita untuk berdiskusi, bermusyawarah, ya gitu. Dan jangan bosan. Bagi masih yang kedua ini, jangan bosan berteman dengan mereka selama mereka membantu kita untuk menuntut ilmu. Jangan bosan selama mereka membantu kita untuk menuntut ilmu. Jangan bosan berteman dengan mereka. Ya. Yang ketiga, terakhir, sabarkan diri ini. Ya, sabarkan diri ini. Maksudnya, ketika jiwa ini membisikkan kita untuk lemah, membisikkan kita untuk berpaling dari menuntut ilmu, sabarkan. Tim di situ, kekang dia, lawan dia, kalahkan dia. Itu maksudnya. Sabarkan jiwa, yaitu kekang dia, lawan dia. Ketika jiwa ini dia sudah membisikkan untuk melemah dan memudar, apalagi meninggalkan. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya, surat Al-Kahfi ayat 28. Surat Al-Kahfi ayat 28. Allah berfirman kepada Nabi SAW, "Wahai Muhammad, sabarkan jiwamu bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa dan beribadah pada Rabb-Nya di waktu pagi dan petang, yang mereka beribadah itu." Nanti kalian lihat terjemahannya di dalam surat Al-Kahfi ayat 8, yang mana mereka itu menginginkan dalam ibadah mereka siang dan malam, pagi dan sore tersebut wajah Allah, dan jangan kamu palingkan pandangan dari mereka, karena kamu sudah dibisikkan oleh jiwamu untuk menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Nah itu ya, tuh sabarkan. Berarti yang pertama ikhlas, yang kedua punya teman-teman, berarti ya dari luar, pihak luar, yang ketiga dari internet kita masing-masing, yaitu sabarkan jiwa kita masing-masing. Maksudnya kekang di jiwa ketika dia sudah mulai membisikkan, ketika dia sudah mau melencengkan kita dari menuntut. Sebabnya kata beliau, setelah beliau menyebutkan dalil tersebut, sebabnya jika seseorang sabar dan dia terus terbiasa menuntut ilmu, maka menuntut ilmu bukan lagi suatu hal perintah, tapi kebutuhan. Maka menjadilah menuntut ilmu adalah kebutuhan, bukan lagi kewajiban.
Kalau dia sudah mensabarkan dirinya dan dia membiasakan dirinya menuntut ilmu, maka menjadilah menuntut ilmu itu kebutuhan. Nah, dan menjadilah hari yang dia luput dari menuntut ilmu seperti suatu hari yang panjang sekali baginya. Nah, itu kayak dia merasa ada yang hilang. Nah, ya, begitu. Akan adapun jika dia memberikan jiwanya ini, jiwa kita ini, sedikit saja kesempatan untuk membisikkan pada dirinya melenceng dari menuntut ilmu, maka ketahuilah kata Syekh, jiwa ini asal tabiatnya senantiasa mengajak kepada kejelekan. Itu jiwa ini. Kalau kita berikan sedikit saja kesempatan dalam kesempitan dia dalam jiwa kita ini untuk itu membisikkan pada kita, maka jiwa ini akan mengarahkan pada kejelekan. Adanya dalam surat Yusuf itu, ya. Jiwa ini itu asal tabiatnya jiwa kita masing-masing ada dalam jiwa ini. Sementara setan dia tugasnya apa kebiasaannya mengajak pada dua, malas dan ada tidak mau belajar. Itu setan. Itu setan. Ya, jadi jiwa kita sendiri itu sifat tabiat asalnya, asal penciptaannya jiwa kita ini, yaitu dia mendorong pada kejelekan. Termasuk Rasulullah SAW hanya setelah beliau dijadikan Nabi dan Rasul, beliau dijaga, dibersihkan jiwanya, makanya jiwanya tidak membisikkan pada beliau kecuali kebaikan. Tapi selain Nabi dan Rasul tidak. Nah itu ya. Sementara setan sifat tabiat asal dia mengajak pada malas dan tidak mau belajar ilmu agama. Ya, jadi itu 3 metode wasilah-wasilah supaya bagaimana tetap semangat dan tinggi tinggi semangat dalam menuntut ilmu. Ikhlas. Yang kedua, punya teman-teman yang menganjurkan dan yang menolong kita untuk bermusyawarah, dan jangan kita bosan kalau kita memiliki teman ini, selama tanda kutip mereka terus menolong kita untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, sabarkan jiwa ini. Ya, sabarkan. Saya akan cukup. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.